Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Misha Fatur Sasmita Ningrum dengan nomor induk mahasiswa 280-267-9620. Saya dari jurusan Accounting, mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang sebuah jurnal yang berjudul The God Locus of Financial Control, Impulsive Use of Buying Now, Pay Later Service, and Subjective Financial Well-Being Among Accounting Student dari mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Itu kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu persatu pertanyaan dengan singkat dan sederhana. Untuk pertanyaan pertama yang diajukan yaitu teknik sampling yang digunakan dan dampaknya pada representativitas dan generalisasi. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, dalam hal ini mahasiswa program studi akuntansi di Indonesia. Totalnya ada 473 responden yang berhasil dikumpulkan melalui survei daring. Teknik ini dipilih karena peneliti ingin fokus pada kelompok yang relevan dengan topik, yaitu mahasiswa akuntansi yang berpotensi menjadi pengguna layanan keuangan seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL. Dan memiliki latar belakang pengetahuan keuangan yang formal. Meskipun purposive sampling efisien dan tepat sasaran, teknik ini termasuk non-probability. Artinya tidak semua mahasiswa akuntansi di Indonesia memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi responden. Hal ini menyebabkan representativitas data menjadi terbatas, karena mungkin hanya menggambarkan karakteristik kelompok tertentu, misalnya mahasiswa dari kampus tertentu, wilayah tertentu, atau kelompok sosial ekonomi tertentu. Dampaknya, hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi sepenuhnya ke seluruh populasi mahasiswa akuntansi di Indonesia. Namun, purposive sampling tetap bisa memberikan gambaran yang kuat untuk menguji hubungan antar variabel secara teoritis. Misalnya, pengaruh God Locus of Financial Control terhadap perilaku keuangan di kelompok yang diteliti. Jadi temuan penelitian ini tetap penting secara ilmiah meskipun klaim generalisasinya perlu dibatasi pada konteks serupa dengan sampel penelitian. Nah, kemudian selanjutnya pada soal nomor 3 yaitu ditanyakan metode pengumpulan data serta uji validitas dan reliabilitas instrumen. Penelitian ini menggunakan survei online dengan pendekatan template atau dilakukan dalam beberapa tahap waktu berbeda. Tujuan penggunaan ini untuk mengurangi bias metode umum atau common method bias yang sering muncul ketika semua data dikumpulkan pada satu waktu. Jadi, dengan jeda waktu seperti ini, antar waktu pengisian kuesioner, peneliti bisa meminimalkan kemungkinan responden menjawab dengan pola atau perasaan sesaat. Instrumen yang digunakan berupa adaptasi dari skala yang udah teruji di penelitian sebelumnya. Misalnya, skala God Locus of Financial Control atau disingkat GLFC digunakan untuk mengukur sejauh mana sih individu meyakini bahwa pengendalian keuangan mereka ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh diri sendiri atau faktor eksternal lain. Skala Subjective Financial Well-Being digunakan untuk menilai kepuasan. Jadi, ini memunculkan rasa aman dan kesejahteraan seseorang terhadap kondisi keuangannya. Setiap konstruk diukur dengan beberapa item pertanyaan berbasis skala Likert, misalnya dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Untuk memastikan reliabilitas peneliti, biasanya menggunakan uji Converge Alpha dan Composite Reliability, di mana nilai di atas 0,7 menunjukkan konsistensi jawaban yang baik antar item dalam konstruk yang sama. Sementara validitas Convergent biasanya dinilai melalui nilai Average Variance Exchange, yang idealnya di atas 0,5. Selain itu, uji validitas diskriminan dilakukan agar setiap konstruk benar-benar mengukur hal yang berbeda. Dengan langkah-langkah tersebut, peneliti berusaha memaksimalkan bahwa kuesioner yang digunakan itu valid, reliable, dan mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara akurat. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya dipertanyakan kelebihan dan kelemahan penggunaan survei online. Jadi untuk penggunaan survei online memiliki banyak kelebihan, terutama untuk penelitian mahasiswa. Pertama,
biaya rendah, dan prosesnya cepat, sehingga peneliti bisa mengumpulkan data dalam jumlah besar dari berbagai daerah tanpa harus hadir langsung. Dan yang kedua, mahasiswa adalah kelompok yang terbiasa dengan teknologi digital. Tentu metode online terasa alami dan mudah diakses. Yang ketiga, anonimitas responden membuat mereka lebih nyaman menjawab pertanyaan pribadi seperti perilaku keuangan atau pandangan religius. Namun, survei online tentu memiliki beberapa kelemahan juga. Nah, untuk kelemahannya sendiri, yang pertama itu ada resiko bias seleksi, yaitu self-selection bias. Karena hanya mahasiswa yang tertarik atau punya akses internet yang baik yang cenderung ikut sebuah survei. Untuk yang kedua, peneliti tidak bisa mengontrol kondisi saat responden mengisi survei. Misalnya, apakah mereka mengisi dengan serius, tergesa-gesa, atau dibantu oleh orang lain. Nah, kelemahan yang ketiga, data berbasis self-report rawan bias sosial, di mana responden bisa saja menjawab dengan cara yang dianggap baik secara sosial, bukan yang benar-benar mereka alami. Jadi, untuk meminimalkan kelemahan ini, peneliti dalam studi ini sudah melakukan langkah baik dengan mendesain template, yaitu yang membantu mengurangi bias akibat pengisian kuesioner dalam satu waktu. Meski begitu, hasil survei online tetap perlu diinterpretasikan dengan sangat hati-hati, terutama dalam hal generalisasi dan akurasi perilaku keuangan nyata. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, jika penelitian diperluas ke populasi non-mahasiswa, jika penelitian ini ingin diperluas ke kelompok masyarakat lain seperti pekerja muda, orang tua, atau penggunaan buy now pay later umum, maka strategi sampling dan pengumpulan data tentu perlu disesuaikan agar hasilnya tetap valid. Nah, pertama-tama bisa menggunakan teknik sampling yang lebih acak dan representatif seperti stratified random sampling agar setiap lapisan masyarakat, yaitu yang berdasarkan usia, pendapatan, atau wilayah, memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jika kondisi tidak memungkinkan random sampling penuh, bisa digunakan kuota sampling yang disesuaikan dengan proporsi demografi nasional. Lalu hasilnya diberi bobot agar mencerminkan populasi sebenarnya. Nah, yang kedua, dalam pengumpulan data sebaiknya bisa menggunakan metode campuran atau mixed method. Nah, misalnya ini sebagian survei dilakukan online, sebagian lewat wawancara langsung, atau bahkan kuesioner kertas. Hal ini penting untuk menjangkau responden yang tidak aktif di internet, terutama kelompok usia yang lebih tua atau daerah yang rural. Nah, yang ketiga, instrumen pengukuran juga perlu diuji ulang, karena persepsi tentang keuangan dan religiulitas bisa berbeda antar mahasiswa dan masyarakat umum. Diperlukan uji validitas lintas kelompok, yaitu measurement invariance, agar hasilnya bisa dibandingkan secara adil. Dengan penyesuaian tersebut, penelitian lanjutan dapat menghasilkan temuan yang jauh lebih baik, lebih representatif, dan relevan secara empiris. Kemudian, benar-benar menggambarkan pengaruh faktor religius, sosial, dan perilaku terhadap kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia secara lebih luas. Nah, setelah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan, dapat saya simpulkan secara keseluruhan sebenarnya penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan metodologis yang digunakan sudah cukup tepat. Untuk tujuan eksploratif terhadap perilaku keuangan mahasiswa akuntansi di Indonesia, penggunaan purposive sampling memungkinkan peneliti meneliti kelompok yang relevan dengan topik, meskipun hal ini membuat hasilnya kurang representatif secara nasional. Dengan jumlah sampel 473 responden, penelitian ini telah memenuhi syarat ukuran sampel yang memadai untuk analisis regresi dan berpotensi kuat juga jika diterapkan pada pendekatan PLS-SEM, karena sudah sesuai dengan standar kekuatan uji power 0,8, alfanya 0,05. Metode pengumpulan data melalui survei online dengan desain template menjadi keutamaan dalam penelitian ini, karena itu sumber kekuatan, karena tidak hanya efisien dan menjangkau luas, tetapi juga membantu mengurangi bias waktu dan meningkatkan reliabilitas hasil. Validitas dan reliabilitas instrumen dijaga melalui penggunaan skala yang telah teruji sebelumnya dengan menguji statistik seperti Converge Alpha serta Average Variance Extract. Namun, demikian survei daring memiliki keterbatasan seperti potensi bias responden, mungkin karena hanya mereka yang aktif di internet yang cenderung berpartisipasi, dan minimnya kontrol terhadap situasi saat responden mengisi kuesioner. Hal ini mempengaruhi akurasi data, terutama dalam konteks perilaku keuangan yang sensitif.
Jika penelitian serupa ingin diperluas ke populasi non-mahasiswa atau ke lingkungan luas, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam strategi sampling dan metode pengumpulan data seperti menggunakan probability sampling atau mixed method approach seperti yang sudah saya jelaskan tadi agar hasilnya tetap valid, representatif, dan relevan bagi kelompok masyarakat yang jauh lebih luas. Dengan kata lain, sebenarnya penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami hubungan antar faktor religius, perilaku konsumtif, dan kesejahteraan finansial subjek di kalangan mahasiswa. Tidak hanya itu, dia juga mampu memberikan dasar metodologis yang kuat untuk pengembangan penelitian serupa di populasi yang lebih beragam di masa yang akan datang. Saya rasa sekian yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.